Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Pekalongan. Pagi. Terima kasih waktu dan kesempatan untuk Budi Pretiati untuk menyampaikan budaya positif dalam aksi nyata pada modul 1.4 ini. Dengan budaya positif ada konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Dan ketiga adalah kebutuhan dasar manusia yang berbeda-beda dari kecil hingga dewasa akan mengalami perubahan. Kemudian yang keempat adalah motif perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol manusia, dan yang kelima, keyakinan kelas. Pada kesempatan ini juga ada perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensi, sehingga setiap siswa belajar harus sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi berbeda-beda. Dari setiap siswa memiliki karakter yang berbeda, dan kita sebagai guru harus memahami perbedaan siswa sehingga kita bisa memberikan yang terbaik atas kebutuhan siswa. Budaya positif. Di sini budaya dalam pembelajaran di sekolah mencakup berbagai aspek yang mendorong tentang lingkungan pendidikan yang sehat, kemudian produktif, dan mendukung perkembangan siswa secara akademik maupun sosial. Jadi kita sebagai guru ini harus tetap aktif. Bagaimana siswa ini bisa terpenuhi atas kebutuhan pendidikannya dan atas kebutuhan sosialnya. Dengan demikian, budaya positif ini menerapkan budaya yang diterapkan di sekolah itu, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang holistik, ya, keseluruhan, di mana yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademis siswa saja, siswa harus pintar, siswa harus berprestasi tinggi, tidak cukup hanya demikian, tetapi harus holistik, mencakup semua kebutuhan siswa, baik pengetahuannya, baik sosialnya, dan lingkungan yang senantiasa mendukung untuk kemajuan siswa, di mana bukan hanya tadi tercapai akademiknya, tetapi juga perkembangan pribadi dan sosial siswa itu sendiri. Ini yang dikatakan kebutuhan holistik yang harus terpenuhi, dan kita harus berpihak pada siswa, bukan siswa itu melihat kebutuhan guru, tapi kita harus berpihak pada siswa. Itu yang diharapkan. Setiap perilaku dan atau perbuatan memiliki suatu tujuan itu menurut William Esser pada teori kontrol tahun 1984, dengan mengkaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri sendiri dalam kegiatannya
untuk dapat mencapai tujuannya itu dapat dicapai dengan sangat baik dan mulia yang diinginkan itu menurut Diana Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, ya Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu profil pelajar Pancasila, ya, yang dimana yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, siswa harus mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kemudian profil Pancasila yang kelima, bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Ini bukan hanya sekedar tertulis saja, tapi bagaimana kita bisa menciptakan, bagaimana kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila ini terhadap siswa-siswi SMP Negeri 1 Pekalongan yang ada. Kemudian dilihat dari kebutuhannya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, ini survival. Kemudian yang ini yang pertama ini dasar untuk bertahan hidup ini dibutuhkan setiap kita, setiap manusia. Dan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, love, belonging, ya, belong. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan, freedom. Dan yang keempat, kesenangan, fun. Dan yang 5 adalah kekuasaan atau power. Dari budaya positif kita dapat melihat motivasi perilaku manusia, di mana pengertian dari motivasi itu adalah suatu dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini satu motivasi, dan kita semua memiliki motivasi. Guru memiliki motivasi, peserta didik pun juga memiliki motivasi yang sangat berbeda. Bagaimana kita bisa mencapai dan kita dapat motivasi itu terwujud dalam setiap kita. Kita ini kedisiplinan siswa, sehingga ini yang merupakan disebut motivasi implisit, luar, yang datang dari luar diri siswa itu sendiri, implisit. Dan yang ketiga, kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi perilaku manusia ini untuk dilakukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Contoh saja, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Sering ya, saya mau Bu, tapi saya mau diberikan apa? Atau saya mau melakukan itu, nanti akan diberi penghargaan. Ini satu motivasi yang di situ terjadi karena adanya imbalan atau penghargaan.
Ini merupakan satu motivasi ekstrisik juga. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Motivasi perilaku manusia yang dilakukan atas dasar menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kemudian dengan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri ini, murid dapat melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai yang nilai kebajikan untuk dirinya. Ini menjadi satu kesadaran siswa itu sendiri. Dia mampu berpikir, sangat dibutuhkan, dan ini merupakan motivasi yang timbul dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Jadi ada motivasi yang pertama, ada ekstrisik yang berasal dari luar. Kemudian yang kedua adalah motivasi intrinsik yang timbul dari diri siswa itu sendiri. Dan ada beberapa konsep disiplin dengan identitas belajar. Nah, ini yang bisa kita pahami bahwa ternyata konsep disiplin dengan identitas itu ada yang gagal, ada yang sukses. Yang gagal di sini itu bila segala sesuatu itu diukur dengan satu hukuman. Tadi sudah saya sampaikan, dengan hukuman itu ya siswa itu merasa menyakitkan. Kemudian dengan hukuman itu siswa tidak nyaman. Dengan hukuman murid jadi takut, nanti takut dihukum lagi. Dengan hukuman juga seolah-olah jadi terpaksa untuk melakukan segala sesuatu karena takut dihukum. Kemudian juga dengan hukuman murid akan menyembunyikan kesalahannya biar tidak dihukum. Itu yang terjadi. Kemudian dengan hukuman juga akhirnya murid menjadi rendah diri. Sudahlah, aku nanti pasti akan dihukum. Aku salah, aku diem aja lah biar tidak dihukum. Seperti itu. Akhirnya ini menjadi satu hal yang membuat gagal untuk identitas dirinya. Kemudian berbeda lagi dengan penghargaan, di mana dengan penghargaan ya siswa itu pasti akan merasakan tidak efektif. Nah, nanti kalau aku tidak melakukan terus gak dikasih penghargaan, kecewa. Aku tidak mau lagi lah. Aku
belajar tidak ada penghargaan atau tidak ada satu yang membuat saya menyenangkan, akhirnya tidak efektif. Kemudian dengan penghargaan itu juga akan merusak hubungan. Ada rasa iri. Itu loh dia dapat penghargaan, dia bisa dapat hadiah karena dia pintar atau dia berhasil, dan saya nggak bisa apa-apa kalau saya dapat hadiahnya. Kalau saya dihargai, ada penghargaan di situ. Nah, ini juga akan harus kita pahami. Ketiga, mematikan kreativitas. Pada dasarnya dengan penghargaan ternyata mematikan kreativitas. Siswa yang tidak memiliki kreativitas tinggi, dia tidak akan dihargai, dia tidak akan mendapat satu penghargaan, dan akhirnya sudahlah, saya gak usah aja, sehingga dia tidak akan menggali kreativitasnya untuk menjadi lebih baik. Dan dengan penghargaan itu merupakan penghukuman dengan sistem ranking. Kalau ranking 1 dapat penghargaan, ranking 2 sedikitlah penghargaannya, agak dikurangi digantinya, dan yang lainnya tidak. Ini merupakan satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa itu menjadi satu identitas ganda. Yang terakhir adalah melepas hak menghargai diri sendiri. Jelas, dengan kita tidak memberikan penghargaan bagi mereka yang mendapat mungkin kurang atau kurang kreatif atau kurang memenuhi poin standar, tidak mendapat penghargaan, akhirnya siswa itu akan merasakan haknya itu kurang dihargai. Kemudian melihat konsep disiplin dengan identitas sukses. Disiplin, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, di mana secara sebuah restitusi adalah sebuah cara menanam disiplin pada murid. Oke, Ibu, masih ada semangat? Terima kasih. Saya lanjut ya. Jadi ada 5 tahap kontrol yang harus kita pahami. Kira-kira yang pertama adalah hukuman tadi, di mana bahwa karena kamu terlambat, silakan berdiri sampai jam pelajaran pertama selesai. Kira-kira bagaimana itu?
dendam. Bisa lagi aku nggak mau masuk pelajaran berdiri karena suruh berdiri di depan gitu. Ini kemudian juga membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah di sini. Tolong ya, sampai kehabisan suara. Tapi kalian itu ngobrol terus, ya, tidak mendengarkan. Ini loh tenggorokan saya sampai kering. Nah ini kadang terjadi juga. Tapi bagaimana kita bisa anak-anak itu nyaman dengan belajar dengan kita? Hanya kita harus berpihak kepada siswa. Yang ketiga itu sebagai teman. Kenapa? Pasti kita tahu. Kenapa terlambat? Ya, kita pada siswa kenapa terlambat? Kemudian kemarin bisa tepat waktu, ya tidak terlambat, tapi kok sekarang terlambat. Nah ini kita tanyakan bukan seperti guru kepada siswa, tapi kepada teman. Ada rasa nyaman di situ. Kemudian juga pemantau. Masih ingat konsekuensinya kalau terlambat bagaimana? Kalau terlambat gimana? Dihukum itu karena dia teringat. Kalau terlambat dihukum. Dan yang kelima ada sebagai manajer, gimana aku harus menyadari bahwa yang kamu lakukan ini tidak benar. Ini guru sebagai manajer. Nah, 5 tahap kontrol ini harus kita pahami. Kemudian perlunya keyakinan keras. Oleh karena itu dengan 5 kontrol itu supaya tidak terjadi, kita perlu ada keyakinan keras. Keyakinan keras itu kalau dulu kita ada peraturan atau tata tertib keras, ya. Tetapi di sini satu keyakinan yang disepakati antara guru dengan siswa dan siswa itu nyaman. Apa sih keyakinan itu? Bahwa di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan semua anak itu merupakan satu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang universal. Contohnya saja, mengapa polisi itu pengendara motor itu harus pakai helm? Dia memiliki keyakinan bahwa dengan memakai helm, kalau kita jatuh, kita selamat, aman. Kalau ada polisi, kita tidak ditangkap, tidak melanggar peraturan. Nah ini satu keyakinan yang dimiliki. Demikian juga peserta didik demikian. Ada satu keyakinan yang dirasakan bila ya kalau terlambat itu keyakinannya berarti akan merugikan pembelajaran, terpotong waktunya berkurang. Dengan terlambat akan merugikan
diri sendiri, ya, ketinggalan pelajaran. Nah, itu satu hal budaya positif yang harus ditanamkan dalam keyakinan itu pada siswa. Dengan disiplin yang positif, ya, yang kita yakini bersama berasal dari penyatuan pikiran yang untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan ke kelas-kelas. Ini yang penting. Jadi satu keyakinan di kelas ini benar-benar diterima dengan siswa, nyaman, dan tidak menjadi satu tadi tertanam ada hukuman, ada sanksi, atau harus dihargai dan tidak. Ini ada kesadaran diri bahwa dengan keyakinan ini akan mendapatkan suatu kebahagiaan, keselamatan, dan kesehatan bagi siswa. Tadi seperti mulut kita naik motor kan harus pakai helm, tujuannya seperti itu. Itu contoh. Iya. Kemudian bagaimana membentuk keyakinan di kelas? Yang pertama, bahwa keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih terperinci dan konkret. Kalau di kelas ini harus datang 5 menit sebelum jam pelajaran, harus memakai seragam lengkap dan sebagainya, dan itu kadang siswa justru sering melanggar aturan itu karena tidak ada rasa kesadaran dari diri sendiri. Dia merasa pasti kurangi poin, pasti dapat hukuman. Tapi kalau dengan keyakinan yang ada itu dari diri sendiri pada siswa itu, akhirnya dia, oh iya ya, aku kalau datang terlambat tadi rugi dan akan tidak menghormati yang ada di teman-teman atau guru dan sebagainya. Dan kedua adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, selalu positif. Dan seperti saling menghormati, bukan kalimat negatif yang dilarang. Jangan ribut, jangan berisik, atau jangan keluar, atau kalau nah ini satu peraturan yang kadang siswa kadang-kadang jenuh. Tapi kalau dengan keyakinan yang ada, kesadaran diri sendiri, itu akan tertanam. Dia tidak akan melakukan yang merugikan dan tidak menghormati orang lain. Keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya. Kemudian juga keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas maupun sekolah. Bisa dipahami ya? Paham. Oke. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat
kegiatan bersama di kelas. Jadi antara guru dan peserta didik itu ada kesepakatan di situ, membuat keyakinan keras sehingga dapat dirasakan dan dilakukan bersama-sama. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ciri-cirinya restitusi yang pertama, memperbaiki hubungan. Kedua, bukan untuk menebus kesalahan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Saya tawarkan nih, bukan saya paksa, tetapi dengan kesadaran sendiri, menuntut untuk melihat diri dari dalam diri siswa itu sendiri, kemudian mencari kebutuhan yang didasari tindakan dan fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, ada segitiga restitusi ya. Yang pertama itu menstabilkan ya identitas. Kedua itu menayangkan keyakinan, dan yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Kembali jadi pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan dan menanyakan keyakinan. Ini segitiga. Nah, contohnya seperti ini. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ini yang jadi dari bawah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, dari validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan dulu, baru menanyakan keyakinan. Yang ini, contohnya saja, ya berarti kalau dari itu kan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Bukan siswa saja. Nah, contohnya nanti siswa kalau salah, oh iya, ibu juga itu. Seumpama anak datang terlambat karena bangun kesiangan. Iya, saya juga pernah bangun kesiangan. Jadi ada rasa, oh ternyata bukan saja, sama dirasakan. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi di sini setelah setelah kita sama-sama nih merasakan salah, kemudian kita cari bagaimana sih supaya tidak terjadi salah lagi, salah lagi. Kemudian tentukan punya alasan mengapa melakukan itu.
Ya, keyakinan itu. Jadi tidak terlambat lagi. Saya harus menghormati teman-teman nih, biar saya tidak terlambat dengan datang tepat waktu, menghormati guru dan sebagainya. Tapi kemudian ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah harus terlambat terus atau menjadi yang lebih baik? Nah ini. Kemudian menanyakan satu yang keyakinan tadi, ya. Kemudian satu-satu yang pernah melakukan. Jadi di sini sekali saja cukup, tidak diulangi. Oke, ini saya sudah melakukan distribusi beserta siswa dengan 2 siswa yang berbeda masalah, yang dengan sukanya dia mencontek pekerjaan Maria. Jelas marah Maria. Coba ibu-ibu juga demikian. Ibu-ibu udah bekerja keras melakukan segala sesuatu, temannya hanya bisa nyontek, lihat, dan itu sangat menjengkelkan. Maria demikian juga, dia gebrak meja dan untungnya tidak melakukan hal yang merugikan sampai berbuat nekat kepada Boni. Oleh karena itu Maria di sini saya panggil dengan kita, ya. Ini kalau guru BK demikian ya, siswa yang ada masalah pasti dipanggil, ya. Dewa ada masalah dipanggil. Nah Maria demikian, Maria saya panggil dan Maria menceritakan. Saya tanya, apa yang terjadi? Saya marah dan gebrak meja dan teman-teman pada takut. Ya, teman-teman pada takut dan bukan hanya Budi saja, dan ini Maria akhirnya saya tanya bahwa saya juga dulu pernah merasakan jengkel pada saat saya bekerja keras, saya belajar ulangan, temennya cuma nyontek dan nilainya lebih bagus mungkin ya. Seperti itu, tugas juga demikian, yang nyari temennya dengan susah payah, temennya yang malas-malasan tinggal nyontek nyari sudah. Ini akhirnya saya sampaikan itu sama dirasakan, tetapi apakah hanya cukup kita marah? Maria apakah cukup marah dan di mana dengan keyakinan yang dia miliki bahwa marah itu satu hal perbuatan yang tidak menghormati, keyakinan yang menghormati kepada orang yang dimana ya tentunya dia kan akhirnya Boni teman
temannya itu akhirnya merasa dimarahin kan, walaupun sebenarnya Boni salah, tetapi sikap Maria tidak harus demikian. Lebih baik yang dilakukan Maria datang kepada guru yang bersangkutan, menyampaikan bahwa Boni selama ini di saat ulangan, di saat mengerjakan tugas itu dia mencontek. Nah, akhirnya guru akan memberikan memanggil Boni dan memberikan pengarah bahwa lebih baik belajar, itu tidak mencontek. Kemudian kalau yang kedua itu dia memiliki masalah, dia datang terlambat. Di mana Wahyu datang terlambat karena bangun kesiangan. Saya tanya, apa masalahnya kok bangun terlambat? Karena tidurnya itu terlalu malam, dan anak-anak biasanya dengan tidur terlalu malam dia asik dengan melihat HP. Dia mainan HP sampai larut malam, sampai bahkan sampai pagi. Bangunnya akhirnya kesiangan dan dia akan terlambat sekolah. Ini menjadi satu masalah juga buat kalian, dan saya sampaikan bahwa keyakinan itu belajar, harus belajar tidur lebih awal dan tidak banyak main HP ya. Kemudian ada kesepakatan dengan orang tua supaya orang tua mengingatkan, kemudian juga memasang alarm supaya tidak bangun kesiangan dan tidak terlambat sekolah. Itu menjadi satu keyakinan, dan mereka sadar untuk melakukan keyakinan itu tanpa ada motivasi atau tanpa ada tuntutan, tapi sadar dari diri sendiri. Itu yang harus disampaikan kepada siswa. Kemudian saya mencoba di sini bersama anak-anak di kelas belajar membuat satu keyakinan dalam kelas yang dimana siswa tadi bukan banyak hal ya, peraturan yang sangat banyak, tetapi dengan kesemangatan di kelas sedikit saja tetapi mudah dipahami oleh siswa. Contohnya saja dengan kebersihan kelas, kita bisa menjaga kenyamanan dan kesehatan, belajar dengan tenang. Nah, ini satu keyakinan siswa harus pikir seperti itu. Kemudian sebelum kita belajar supaya dapat berjalan dengan lancar, keyakinannya kita terlebih dahulu berdoa dengan keyakinan masing-masing, kepercayaan masing-masing. Ini satu kesepakatan dan keyakinan yang dibuat di kelas sehingga tercipta siswa itu menjadi aman,
bahagia, selamat, sehat, dan tidak ada rasa tadi menjadi satu hal yang membuat dia stres dan membuat dia menjadi tidak nyaman. Tetapi bagaimana semuanya itu bisa terwujud dengan nyaman? Masih semangat? Ya, boleh bertanya bila ingin ditanyakan. Baik Bu Ila, boleh. Tadi ini membahas tentang keyakinan kelas tadi ya Bu. Dan keyakinan kelas itu tidak perlu banyak poin-poinnya tadi ya, dibilang seperti itu. Yang mau saya pertanyakan, bagaimana Ibu mengawali untuk mengajak anak-anak itu membuat sebuah keyakinan kelas ini? Apakah Ibu yang duluan mencetuskan kelas harus begini, atau bagaimana? Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan Bu Ila membuat kita menjadi lebih memahami lagi. Kasih aplaus Bu Ila. Ya, dalam membuat keyakinan yang jelas, siswa itu harus memahami terlebih dahulu masalah yang terjadi. Contohnya saja tadi nih, contohnya nih, kalau pengendara motor itu harus pakai helm, dia harus memiliki keyakinan bahwa harus pakai helm supaya selamat, kalau jatuh tidak kecelakaan dan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Demikian juga di kelas kita membuat keyakinan itu supaya anak-anak paham dan langsung tidak banyak ya, itu dihadapkan dengan seperti tadi, kalau siswa kelas ini tidak bersih, mengganggu belajar, kita tidak nyaman nih, sana kotor dan akhirnya mengganggu kesehatan. Gimana keyakinannya kita? Yaitu dengan diadakan piket kelas, membersihkan kelas. Nah, seperti itu. Jadi bukan yuk kita buat keyakinan kita harus gini-gini. Ini kita tidak berpihak kepada siswa. Jadi siswa bisa mencetuskan apa yang akan menjadi keyakinan kesepakatan bersama. Gitu, Mila. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya untuk berbagi tentang budaya positif ya, tentang budaya positif untuk kegiatan pembelajaran kita di SMP Negeri 1 Pekalongan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, bila ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang saat ini bersedia meluangkan waktu untuk kita berbagi dalam aksi nyata saya di modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, sekian. Membuat kita lebih baik. Ya. Lebih baik kan? Ya. Lebih kacau. Baik. Orang kalau di mana pun ada, kalau peraturan itu dilanggar, kira-kira yang terjadi apa? Tidak
yang positif, keyakinan yang baik itu harus ada kesepakatan antara guru-guru, pelajar apa ya. Nah, keyakinan positif di kelas pertama kita tadi harus berdoa, ya kan? Ya. Setuju? Setuju. Itu keyakinan yang pertama. Kedua, keyakinan yang kedua itu tadi yang sebenarnya sebelum berdoa masuk kelas harus berbagi. Setuju? Setuju. Yakin? Yakin. Jadi baris, kemudian beri salam kepada dewan guru. Ya enggak? Ya. Kemudian masuk kelas berdoa. Ya. Setuju? Setuju. Itu keyakinan positif yang harus dilakukan. 1, 2, 3. Masih ada lagi. Apa lagi? Apa lagi? Yang bisa dikatakan satu peraturan dan ini menjadi keyakinan kelas semua. Piket kelas, ada nggak? Ya. Piket kelasnya nggak? Ya. Iya. Biar lingkungan ini menjadi bersih, kalian belajar nyaman seperti itu. Ya. Oke. Kemudian kalau ada siapa ya? Jadi nih, jadi ketik bola. Kalau tidak pernah bolos, ini sih Bu. Oke, mari ya masuk. Ya, silakan Ibu. Oke Maria, tadi habis pelajaran apa? IPS. Sudah istirahat ya? Sudah. Maria, Ibu dapat informasi kamu tadi habis gebrak meja. Iya Bu, habisnya itu saya kesal sama si Boni. Dia tuh sering banget kasih pekerjaan saya. Dan bukan hanya saja Bu, tugas-tugas lain pun dia menyuruh saya. Oh gitu, ya wajar lah ya kalau kamu marah. Karena Boni suka mencontek pekerjaan kamu. Tentunya Ibu juga begitu, kalau Ibu dicontek pekerjaannya ya pasti marah. Kita udah berusaha belajar, tapi dia nanti terbiasa kan, tidak belajar ya. Oke. Kalau begitu pasti kamu berbuat seperti itu kan ada alasannya ya. Iya Bu, maksudnya saya harus diam saja. Saya sudah susah payah mengerjakan soal itu. Tapi Boni malah menyantai seenaknya tanpa berusaha sendiri. Ya, wajar kalau kamu marah. Jadi memang harus mendidik ini menjadi lebih disiplin juga ya. Iya. Ibu sangat menghargai tindakan kamu. Ya, kamu marah tidak melebihi dari itu. Nah, kamu mengebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak. Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas itu sangat penting. Jadi menghargai, menghormati sesama itu dia penting. Nah, kalau keyakinan itu penting ya, apa yang kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih bersabar lagi untuk menahan amarah saya Bu. Ya, kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu? Bersedia. Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya harus lebih belajar bersabar lagi dan menahan amarah saya. Jika ada teman saya yang bersempati, saya akan melaporkan langsung kepada Ibu. Nah, itu tindakan yang tepat. Lebih baik kalau temanmu ada yang meminta, bilang aja sama Ibu. Siapapun itu, baik Boni atau yang lain. Nah, sekarang kamu harus tetap semangat ya, belajar di kelas, tetap memperhatikan dan menghargai teman ya. Nah, sekarang boleh.
Permisi Bu. Oh iya, Wahyu, silakan Selamat siang, Bu. masuk. Siang, silakan duduk. Iya Bu. Oke, Wahyu, tadi habis pelajaran apa? Pelajaran IPS Bu. Sudah istirahat ya? Iya. Iya. Wahyu, Ibu dapat informasi dari teman-teman. Kalau Wahyu sering terlambat ya. Iya Bu. Coba menurut ingatan kamu, kira-kira berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali Bu. Sudah 5 kali? Iya. Sering datang terlambat? Ya, Iya. itu satu kesalahan bukan? Iya Bu. Iya. Baik, Wahyu. Perbuatan salah itu sangat manusiawi. Ibu juga pernah bersalah, ya kan? Tetapi dengan kesalahan itu kita harus memperbaiki lebih baik lagi. Iya Bu. Setuju nggak? Setuju Bu. Nah, ayo coba cari solusi. Kita cari solusi bersama. Kita cari solusi bersama. Ya, Wahyu, kita cari solusi bersama ya. Wahyu sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Iya Bu. Saya sering begadang sambil main HP. Jadi saya kurang tidur Bu. Nah, jadi ternyata kurang tidur itu jadinya bangunnya Ya. bahkan itu yang jadi masalah. Akhirnya terlambat sekolah. Baik. Nah, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Apa? Disiplin. Ya, terlambat datang ke sekolah itu. Aduh, Wahyu, kamu tahu nggak keyakinan yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau terlambat datang sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas itu sangat penting tidak? Penting. Penting, karena Karena bisa membuat saya tepat waktu masuk ke sekolah dan bisa menghargai waktu. ya betul, menghargai waktu itu sangat penting, bahkan sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk kamu, ya belajar disiplin. Demikian juga akan menghargai orang-orang, ya belajar dari disiplin itu bisa kita menumpuk, tidak membuat pekerjaan kita menjadi menumpuk, dan kita juga dapat meningkatkan rasa peduli. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya. Saya mohon maaf karena saya sudah sering terlambat masuk sekolah. Baik, sikap jangan sangat baik, ya mau melakukan tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan, dan menurut kamu yang kamu lakukan itu tidak akan datang lagi ya terlambat sekolah ya. Ya, kemudian nanti kita akan sama-sama minta tolong orang tua kamu untuk mengingatkan supaya tidak bangun kesiangan, tidak terlambat tidur, dan main HP itu dibatasi, jangan sampai bergadang. Ya. Ya, baik, kalau gitu boleh kembali ke kelas.